Jadi ada yang datang konsultasi ke saya. Ya, jadi saya dapat ceritanya dari yang konsultasi ke saya ini, minta penanganan masalah guna-guna yang kena ke bapaknya. Waktu itu bulan Sya'ban, sekitar pertengahan lah setelah kita, kalau nggak salah setelah saya sholat nisfu Sya'ban waktu itu. Setelah sholat nisfu Sya'ban, ada yang DM ke saya, minta nomor WA, katanya mau konsultasi masalah orang tua katanya tuh. Oke, saya kasih lah nomor WA saya. Nah, setelah itu dia menceritakan secara garis besar kan bahwa bapaknya ini kena guna-guna sama pelakor lah, kena guna-guna sama pelakor gitu kan, sampai habis-habisan, habis mobil, rumah, sawah segala macam, habis-habisan. Kayak dieret semua sama si pelakor itu. Dan kenapa saya kasih judul guna-guna Pantai Selatan? Karena memang lokasinya ini di seputaran Pantai Selatan, wilayah Pantai Selatan. Nah, hari itu satu hari setelah sholat nisfu Sya'ban, tanggal 16 ya, 16 Sya'ban. Nah, udah janjian kan sama saya. Kebetulan memang mungkin udah rencana lah pengen ketemu gitu kan. Datang ke saya, janjian, dia datang ke saya sekitar jam 10 pagi. Namanya Arif, laki-laki yang datang ke saya ini, Arif. Saya tanya, awal kejadiannya seperti apa? Nah, jadi kata si Arif ini, bapaknya ini, keluarganya si Arif ini punya usaha di bidang kuliner. Nah, punya karyawan 4 orang. Salah satunya tuh wanita, masih masih gadis lah. Maksud gadis di sini walau alam. Cuman maksud gadis di sini tuh belum nikah lah istilahnya gitu kan. Namanya Lastri. Nah, si Lastri ini memang wajahnya lumayan lah. Lumayan cantik gitu kan. Lumayan cantik. Dan memang gerak-geriknya itu genit lah si Lastri ini. Apalagi sama bosnya, bapaknya si Arif ini, namanya Pak Eman. Bapaknya si Arif ini genit banget sama si Pak Eman ini, sampai kalau misalnya si Arif ini lagi ke warung lah gitu kan, ke tempat jualan bapaknya, suka risih lah. Kalau datang ke restoran bapaknya ini suka risih lihat tingkah si Lastri yang sok-sokan cari perhatian lah, atau apalah, mikat atau apalah, dengan gerak-gerik yang sengaja kalau jalan goyangnya agak digutak-gitak atau apalah gitu kan. Benar-benar centil, genit banget si Lastri ini, kata si Arif ini. Tapi ya namanya juga anak, Arif ini kan nggak bisa kan istilahnya ngatur orang tua. Tadinya si Arif mintanya si Lastri ini dikeluarin dari tempat kerja itu, dari restoran bapaknya ini. Tapi bapaknya ngelarang. Gak bisa lah, yang namanya pegawai itu aset paling gede. Si Lastri kerja di sini dari awal bapak buka. Kalau bapak pecat gitu aja, konsumen juga bisa protes lah. Karena memang si Lastri ini di restoran itu salah satu pelayan favorit lah, khususnya laki-laki. Ya karena genitnya itu. Dan memang dengan wajah yang agak lumayan gitu kan menurut saya. Saya kan dilihatin fotonya ke saya sama si Arif ini. Nah, terus itu mulai kelihatan kena pemikat atau apa itu gimana, Rip? Saya bilang kan. Saya tanya ke si Arif tuh. Jadi gini, Kang. Tahu sendiri kan tadi udah saya ceritain ke Akang bahwa si Lastri itu genit lah, cari perhatian terus, caper lah sama bapak saya. Nah, itu ketahuannya dari tetangganya si Lastri. Nah, kebetulan tetangganya si Lastri ini itu temennya si Arif. Temen waktu sekolahnya. Nah, cerita ke si Arif waktu ketemu gitu kan. Waktu reunian katanya tuh, ketemu. Rip, hati-hati loh. Hati-hati apa gitu kan, kata si Arif ini. Hati-hati bapak kamu tuh udah kena guna-guna tuh sama si Lastri. Si Lastri tuh udah biasa loh ngembat suami orang gitu. Saya sendiri sering lihat bapak kamu datang ke rumah si Lastri. Nah, si Arif ini kan penasaran. Satu waktu si Arif ngontak ke temennya itu, nanyain. Soalnya apa? Pas dia datang ke resto, bapaknya sama si Lastri nggak ada. Memang si Lastri pas waktu libur, hari itu hari Minggu, lagi libur dia, kena shift libur gitu kan. Bapaknya nggak ada. Biasanya bapaknya itu dari pagi sampai sore standby di restoran gitu kan. Nah, waktu si Arif ke sana mau minta uang saku, bapaknya nggak ada. Curiga dia, karena pas berbarengan sama si Lastri lagi libur. Memang pas mau ke rumah temannya itu kan ngelewat dulu rumahnya si Lastri ini. Pas lewat rumah si Lastri itu kelihatan ada mobil bapaknya di depan di halaman.
Wah, yakin lah si Arif bahwa bapaknya ini udah selingkuh gitu kan sama si Lastri. Langsung dia masuk ke rumah temennya kan. Bener, bapak saya tuh. Itu dari sejak kapan sih, kata si Arif ini? Udah lama, Rip. Mungkin ada kali setahunan mah. Bapak kamu sering datang ke sini tuh. Tuh lihat aja. Dulu sebelum bapak kamu datang ke sini, itu rumahnya nggak kayak gitu, Rip. Itu rumahnya dulu biasa-biasa aja kayak rumah saya. Sekarang kamu lihat kan udah kayak istana tuh rumah. 2 lantai katanya rumahnya tuh. Bayangin aja kerja sebagai pelayan toko, pelayan restoran, sampai bisa bikin rumah seperti itu. Dari mana? Nah ternyata modal buat bikin rumah, beli mobil. Dia udah dibeliin mobil sama bapak si Arif itu. Beliin mobil segala macam itu dari bapaknya si Arif. Pantesan aja tiap kali ibunya si Arif ini minta uang, itu jarang dikasih kata si Arif. Dengan alasan keuangan restoran lagi turun lah. Padahal Arif tahu sendiri kondisi di restoran seperti apa, ramai terus. Setelah ketahuan sama si Arif bahwa bapaknya ini selingkuh sama si Lastri, laporan ke ibunya kan. Laporan ke ibunya. Setelah tahu, Arif kan langsung pulang dari rumah temannya. Pulang ke rumah, kata si Arif ini, laporan ke ibunya. Mah, beneran mah si bapak tuh selingkuh mah. Yang bener kamu, beneran mah saya tuh dikasih tahu sama temen Arif. Pas Arifnya cek ke sana, memang ada mobil si bapak di sana. Itu katanya rumah, mobil juga itu dari si bapak. Pantesan tiap mama minta uang gak pernah dikasih. Alasan ini itulah, toko sepi lah, restoran sepi lah, segala macam. Ternyata selama ini uangnya ke sana, Arif. Ya kayaknya sih mah. Udah besok aja mama labrak ke sana gitu. Besoknya si Teh Nyai sama si Arif itu berangkat pagi-pagi ke rumah si Lastri. Karena untuk kerja mulai masuknya itu jam 8. Pagi-pagi jam 6 langsung ke rumah si Lastri. Niatnya mau ngelabrak. Singkat cerita sampailah Arif sama si Bu Nyai ini ke rumahnya si Lastri. Si Lastri lagi memang di rumah kan, siap-siap mau kerja gitu kan. Udah datang biasa kayak orang gak punya dosa si Lastri ini. Tumben Bu kesini ada apa ya? Ada apa? Kamu selama ini selingkuh sama suami saya ya? Kata ibunya ini. Loh kata siapa Bu? Kata siapa? Ngaku kamu. Ya makanya tuh Bu, kalau punya suami tuh diurus, dijaga. Biar nggak selingkuh sama orang lain. Salah siapa? Saya mah cewek wanita. Ada yang datang ya saya layanin. Lawang sama-sama suka. Yang salah ibu, nggak bisa jaga suami. Marahlah si ibunya ini kan. Siapa istri yang nggak marah? Sama selingkuhan suaminya digituin. Nah marah sampai bertengkar kata si Arif tuh. Agak lama juga bertengkar tapi nggak sampai main fisik. Nah setelah puas maki-maki si Lastri, si Bu Nyai ini pulang kan sama si Arif. Dan malamnya setelah pulang dari rumah si Lastri, setelah bertengkar sama si Lastri, ibunya ini mendadak sakit, teriak-teriak seperti orang kesurupan kata si Arif ini. Teriak-teriak gak jelas lah, segala macam disebutin yang gak ngerti gitu kan. Kayak orang lagi sasar aja, kayak lagi sakit demam tuh. Dan lebih parahnya ya perutnya, kata si Arif, itu kan perutnya kempes tadinya langsing, tapi membesar seperti orang lagi hamil. Kata Arif ini. Panik kan Arif, bapaknya gak ada di rumah. Arif panik, akhirnya dia nyuruh pembantunya nyari orang pintar. Nah kebetulan pembantunya ini memang orang asli situ, tahulah siapa-siapa yang bisa nangani hal seperti itu. Nah singkat ceritanya, datanglah orang pintar mau ngobatin ibunya si Arif. Nah setelah si orang pintar itu datang, nggak tahulah diobatinnya seperti apa, Arifnya nggak lihat gitu kan, karena ibunya di kamar, Arif keluar gitu dari kamar. Dan setelah selang setengah jam setelah si orang pintar itu masuk ke kamar, itu kan posisi ibunya teriak-teriak, berhenti teriaknya. Nah si orang pintar ini bilang, ibu kamu kena santet. Siapa yang nyantet ibu saya? Perasaan ibu saya nggak punya musuh. Ingat-ingat aja tadi pagi habis ngapain. Kata si dukunnya ngomong gitu. Ceritainlah sama si Arif, hati-hati, itu cewek bukan cuma punya pelet, dia juga bisa nyantet loh. Hati-hati, jangan sembarangan. Kata si dukun itu. Udah sekarang ibu kamu udah sembuh, hati-hati, jaga sama kamu. Nah si Arif langsung masuk, memang perut yang tadinya membesar itu langsung kempes. Udah kempes gitu kan pas masuk ke kamar tuh. Nah bukan cuman itu kejadian aneh tuh. Selang itu di rumah sering banyak teror-teror yang gak masuk akal. Kata si Arif ini.
Pertama lampu yang baru diganti tiba-tiba pecah lah. Kompor, itu kompor mati loh, nggak dihidupin kata si Arif. Meledak. Gak logis kan? Jauh dari listrik. Si tabung gas itu. Kompor gak nyala. Ada pemicu apa bisa sampai tabung gas meledak? Itu tabung gas sampai meledak tanpa sebab apapun. Benar-benar gak logis. Dan bukan hanya itu. Bukan cuman si Bu Nyai yang kena santet. Bapaknya pun si Pak Eman sama. Tiba-tiba si Pak Eman sakit perut dan sangat-sangat sakit katanya tuh. Membesar juga. Cuman karena saking paniknya dibawalah ke dokter langsung ke rumah sakit. Dibawa ke dokter, dicek nggak ada penyakit apa-apa. Normal katanya tuh. Dirawat di sana sampai 2 minggu di rumah sakit tuh. Saking penasarannya sampai dokter, tim medis itu masukin kamera kecil lewat mulut buat ngecek isi dalamnya seperti apa. Karena di ronsen di apa-apa nggak kelihatan. Anehnya dimasukin kamera pun nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit, normal semua. Akhirnya disuruh pulang. Karena nggak ketahuan jenis penyakitnya apa. Cuma dikasih obat lambung aja sama pihak medis. Pulang ke rumah itu masih aja kondisi sakit kan. Perut membesar. Kata si Arif itu. Jadi bukan cuma hartanya yang diambil. Nyawa pun mau diambil. Gila kan. Dan nggak berhenti sampai di situ. Udah perut buncit. Tiba-tiba lumpuh. Seperti orang kena stroke. Bapaknya si Arif ini, si Pak Eman ini. Seperti orang kena stroke. Gak bisa bangun, gak bisa bergerak. Kaku tubuhnya. Seperti yang kaku. Kalau yang stroke biasa kan, itu masih bisa diangkat ini tuh. Ini enggak. Badannya itu seperti patung aja. Kata si Arif ini. Nah, manggil lagi orang pintar yang dulu ngobatin ibunya. Pas si orang pintar itu datang. Baru lihat aja, belum ditangani loh si Pak Emannya. Baru lihat aja dia udah muntah. Baru masuk rumah udah muntah. Muntah darah. Bukan muntah makanan, muntah darah dia. Sampai kayak orang mau pingsan tuh katanya tuh. Pucat banget si dukun itu. Yang tadinya, yang kemarin-kemarin ngobatin ibunya. Saking parahnya gitu kan santetnya. Nah setelah itu si dukunnya gimana mau ngobatin? Dia udah kalah duluan. Masuk rumah udah muntah darah. Pulanglah si dukun itu. Nah si bapaknya ya Pak, cuma bisa teriak-teriak doang sambil ngadu-ngadu kesakitan. Nah terus besoknya saking penerasan si Arif apakah benar si Lastri yang nyantet, dia ngecek langsung ke sana, nanyain ke tetangganya. Ternyata kata tetangganya, jangan macam-macam sama orang ini. Orang ini tuh bisa nyantet orang, kata tetangganya tuh. Jadi bukan cuma bapaknya aja yang pernah jadi korban, banyak laki-laki lain yang pernah jadi korban. Jadi kerjanya gitu, ngeretin harta. Banyak orang yang ngelabrak ke rumah si Lastri. Tapi apa? Besoknya dengar kabar sakit. Kena musibah atau apa. Cuman belum sampai, kalau ada sampai yang meninggal belum. Mungkin langsung ditangani atau apa gitu kan. Nah karena dengar kabar seperti itu, Arif kan jadi takut. Oke lah, harta habis gak masalah. Takutnya nyawa orang tua yang jadi sasaran. Nah setelah mendengar cerita Arif yang seperti itu, saya makin penasaran kan. Ya udah, sekarang aja kita ke sana langsung. Penasaran saya cek aja langsung ke sana. Ya Kang, ayo gitu kan, dianterin sama Arif. Dijemput kan saya, bawa mobil jemput saya langsung ke lokasi. Perjalanan dari tempat saya ke lokasi itu sekitar 5 jam. 5 jam sampai lokasi. Baru turun saya dari mobil. Nah ini kan rumahnya pinggir jalan raya kan, di seberang, mobil parkir di seberang. Kebetulan di samping parkiran mobil itu masjid. Itu. Saya lihat rumahnya, wah gila nih. Udah Rip, kamu masuk duluan, saya ke masjid dulu. Sholat dafil bala di masjid gitu kan, sholat dafil bala di masjid. Memprotek diri lah, biar masuk nggak kena apa-apa. Soalnya dengar cerita Arif, yang dukun yang kemarin-kemarin itu baru masuk rumah sampai muntah darah gitu kan. Memang pas saya cek dari luar, wah gila ini. Bukan sembarangan gitu kan. Ke masjid dulu, sholat dafil bala di masjid. Setelah sholat dafil bala, saya keluar langsung masuk ke rumah. Masuk ke rumah, kelihatan pantas. Di mana bapaknya? Di kamar Kang, kata Arif ini. Langsung saya ke kamar pas lihat. Saya bilang tuh, ini musuh bebuyutan kalau kayak gini. Kenapa saya bilang musuh bebuyutan? Kalian masih ingat nggak cerita saya tentang si Gedeng Permoni yang dia jadi salah satu anak angkatnya atau pengikutnya yang diberi mustika genderwo. Nah ini sama.
Cuman kalau yang dulu itu cuman dikasih ilmu pangeretan. Ini bukan cuman pangeretan. Pangeretan nama santet. Pelet santet. Gila enggak? Saya sampai geleng-geleng kepala. Ternyata banyak gitu kan. Nah terus kenapa saya bilang guna-guna pantai selatan? Karena apa? Yang namanya Ratu Kidul itu banyak. Yang ngaku-ngaku maksudnya. Pertama, yang saya tahu pertama Bororo, Roro Ireng, Gedeng Permoni, Banyu Sakti. Itu gelarnya semua Ratu Kidul. Yang asli Nawang Wulan. Tapi yang 5 ini semuanya ngaku Roro Kidul. Dan pas saya datang ke sana, datang si Gedeng Permoninya. Datang. Tapi saya pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak tahu. Diam aja, saya nggak nanya, nggak apa. Dia datang sekejap lihat saya kayak yang kaget. Kaget, pulang. Menghilang gitu. Saya lihat saya dia menghilang. Kenapa? Udah berapa kali berurusan sama saya. Ya, saya benar-benar mau bantai habis yang kayak gini gitu kan. Karena apa? Benar-benar merugikan. Bukan cuma harta yang diambil, nyawa pun mau ditumbahkan. Tumbal buat apa? Buat santetnya kan, yang namanya santet. Orang yang bisa nyantet, dukun santet atau pelaku santet, itu mereka wajib hukumnya 1 tahun sekali setor nyawa. Kalau nggak bisa dapat nyawa orang, keluarganya yang dia tumbalin. Dan pinternya si Lastri ini, dia itu kan punya 2, punya santet, punya pelet. Orangnya dipelet, hartanya dihabisin. Nah setelah hartanya dihabisin, orangnya apa? Disantet jadi tumbal. Itu si Gedeng Permoni, anak-anaknya, anak-anak angkatnya, para pengikutnya dari golongan manusia seperti itu jahatnya, seperti setan. Benar-benar mengerikan lah. Saya benar-benar prihatin lihat kondisinya. Udah tua, perut membuncit, tubuh kaku. Benar-benar kasihan. Nah setelah itu saya mulai ruqyah. Pas saya ruqyah, badannya itu kan dingin awalnya, itu memanas seperti bara api. Yang saya rasa loh, saya kan kalau ke ruqyah itu saya pegang telapak kaki. Pertamanya saya pegang telapak kaki sambil membaca sesuatu lah, seperti bacaan ayat Al-Quran. Cuman saya biasanya pakai tawasul, berwasilah dengan apa? Dengan mukjizatnya para nabi, dengan karomahnya para aulia. Saya memakai wasilah karena saya sadar saya ini siapa. Saya berwasilah ke Rasulullah, berwasilah ke para sahabat, ke para tabi'in, kepada para ulama mujtahid, kepada para aulia. Saya berwasilah dengan karomah-karomah mereka, dengan harapan apa yang jadi doa saya diijabah, dengan wasilah karomah-karomah mereka, dengan wasilah kesolehan mereka, dengan wasilah ketaatan mereka, para aulia, para sahabat, para tabi'in, dan para nabi. Wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Nah pas saya pegang telapak kakinya selama saya tawasul, panas ya bukan main. Panas bukan main dan bergetar. Jadi seperti apa? Ada resonansi energi dari telapak kaki itu ke tangan. Bergetar. Terus terang aja kalau saya nggak kuat, saya bisa terjungkal gitu kan. Hampir-hampiran. Nah setelah proses ruqyah selesai, saya langsung pamit sholat gitu kan. Sholat apa ya? Dafil bala lagi saya. Saya tahu ini bukan enteng-enteng gitu kan. Nyawa saya juga dipertaruhkan. Oke lah saya meninggal, nggak masalah. Anak istri saya itu kan. Makanya lah jangan suka menganggap enteng urusan kayak gitu. Walaupun cuma kelihatannya duduk bersila, pegang telapak kaki doang, baca-baca doang. Kita ini beradu nyawa loh, yang namanya para peruqyah tuh. Gitu. Makanya jangan dianggap enteng gitu kan. Nah, setelah saya sholat dafil bala, terus ada wirid-wirid tertentu lah. Sampai setelah sholat saya baca wirid tertentu, saya minumkan langsung sisanya saya usapkan ke tubuhnya. Nah, subhanallah, kuasa Allah. Setelah diusapkan ke tubuhnya, tangannya mulai bergerak. Karena apa ya, memang itu kerjaan bangsa jin. Kalau medis, dibalur air habis tawasul, ya enggak juga langsung bisa berdiri. Kalau penyakit medis, ini kan bukan penyakit medis. Saya bilang kan ada gangguan bangsa jin. Jadi kalau secara ruhani dilihat itu tubuhnya diikat. Tubuhnya seperti yang diikat gitu kan. Jadi maksudnya gini, karena di tukang santet itu kan ada buhul sihir. Biasanya kalau nggak ditanam di rumah sama bangsa jin, disimpan di dukun santetnya.
Nah, buhul bapaknya si Arif ini, buhul sihirnya itu berupa seperti pocong-pocongan. Diikat si pocong-pocong sama tali lah, benang gitu kan, benang warna merah. Terlihat di pandangan saya tuh. Dan saya lihat pun bapaknya itu kan kaku, nggak bisa gerak. Karena apa? Buhul sihirnya memang diikat, secara rohani dia diikat. Nah, setelah dikasih minum, terus air ruqyah saya basuhkan ke tubuhnya, mulai bergerak. Tangannya, awalnya dari jari tangan bergerak, seperti orang baru bangun koma. Dan selama ruqyah, diam, nggak bisa ngomong dia. Si Pak Eman ini, seperti yang terkunci. Setelah balur air ruqyah, tangannya bergerak, kaki bergerak. Bangunlah dia duduk. Dan menceritakanlah ke saya bahwa sebelum dia kena sakit, perutnya kan membesar kan? Alhamdulillah, kempes perutnya pun. Karena apa ya, memang penyakit kena gituan kan, bukan penyakit medis gitu. Makanya setelah diruqyah langsung kempes, ada reaksi langsung. Jadi katanya dia bermimpi didatangi 2 sosok tinggi besar hitam, di bawah diikat dia sama 2 sosok itu. Dia tanya, kamu siapa? Utusan siapa? Gak bilang yang 2 itu, di bawah aja, gak ngomong apa-apa. Langsung diikat di sananya, disimpan di bawah pohon katanya tuh. Dan memang si buhul sihirnya di si dukunnya, saya kan mendapatkan penglihatan itu disimpan di bawah pohon, si buhul sihir yang kayak pocong-pocongan itu. Ya itulah ngerinya. Alhamdulillah sampai sekarang katanya dengar kabar kemarin udah sehat katanya tuh. Yang mudah-mudahan aja dia dapat hidayah, kembali ke jalan yang benar, tidak terpikat lagi oleh para pelakor, dan taat beribadah.